Shalom Aleichem buat semua. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Abah Bapa kita di surga dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda. Sekali lagi, Bishop dalam kesempatan ini ingin meneruskan pelajaran ataupun modul tentang rangkaian daripada kitab Injil Yohanes yang sebelumnya kita telah sampai ke bab yang ke-10 ayat ke-39 dan kita akan teruskan pencerahan rangkaian dan kiranya Roh Kudus menyertai kita. Bishop ingin membawa kita dalam doa terlebih dahulu sebelum Bishop dapat rangkaikan kali ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami memuji dan meninggikan nama Yesus Kristus di tengah kami. Karena Kristus Yesus itulah kami memperoleh hidup yang kekal. Dan juga bahwa di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu itu Tuhan. Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus-Mu Bapa sebagai bagian daripada kasih karunia itu. Sehingga kami dapat menikmati kehidupan ilahi di dalam hidup kami, kehidupan yang kekal, dan menjadi pengikut Kristus dan menjadi anak-anak. Bapa, sementara hamba-Mu menyampaikan pengajaran firman ini dan rangkaian, mohon Bapa supaya Roh Kudus-Mu mengurapi mulut hamba untuk berbicara dan pikiran hamba diurapi untuk memperinspirasi dan pengetahuan tentang kedalaman pengajaran Kristus. Roh Kudus, marilah beracara dalam kehidupan hamba-Mu supaya Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Engkau ingin sampaikan sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ya, saya akan teruskan di dalam tulisan Yohanes ini bab yang ke-10 ayat 40 kita membaca demikian. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan atau sungai, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Pada ketika inilah kita sudah tahu bahwa Yohanes anak Zakaria secara biologinya adalah sepupu Kristus Yesus. Di mana 6 bulan sebelum kelahiran Yesus, malaikat Gabriel telah datang kepada Bapak John the Baptist atau Yohanes ini
untuk mengumumkan kelahiran anak laki-laki dengan istrinya Elizabeth. Dan dinyatakan bahwa anak ini akan membesar sebagai nabi. Ya, nabi ya, prophet. Yang mendahului Tuhan. Yang mempersiapkan jalan sebelum kedatangan Mesias, yaitu Yesus. Jadi dinamakanlah anak ini sebagai Yohanes. Tetapi malaikat Tuhan menyatakan kepada Zakaria bapaknya, seorang imam, ya, Levites, yang anak ini akan diurapi, disertai dalam urapan Roh Kudus seperti Elia, seperti dalam urapan Elia. Nah, Elia ini adalah seorang nabi besar di dalam Perjanjian Lama. Seorang nabi yang dipilih, diangkat oleh Tuhan untuk menjadi nabi Bani Israel pada zamannya. Yang dipenuhi dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang luar biasa. Karena Roh Kudus berada di atas Nabi Elia. Nabi Elia dan juga anak rohaninya Nabi Elisha adalah dua daripada nabi yang Bishop gemar ya, membaca. Dan ada nubuat di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama bahwa sebelum kedatangan Tuhan itu Nabi Elia ini akan datang. Jadi bahkan Yesus dalam pengajarannya berkata bahwa Yohanes Pembaptis itulah nabi itu, Nabi Elia. Jadi orang menyangka bahwa secara fisikal Nabi Elia ini kan tidak mati ya. Nabi Elia telah diangkat oleh Tuhan, naik ke surga tanpa mengalami kematian. Ya, selain Nabi Enoch, Nabi Elia adalah satu daripada manusia yang diurapi yang tidak mengalami kematian. Sehingga Tuhan hanya datang dan mengangkat dia pergi ke surga. Maka di sini kita tahu setelah Yohanes Pembaptis ini dibunuh di zaman Herodes, dipancung kepala sebenarnya, maka Yesus tetap mengingati dia. Bahkan pernah Yesus berkata, dialah satu daripada nabi yang paling besar pengaruhnya. Dan dalam kesaksian Yohanes Pembaptis, sebelum Yesus datang dibaptis oleh Yohanes, kenapa dia dipanggil pembaptis? Sebetulnya itu bukan bapaknya. Nama sebenarnya Nabi Yohanes bin Zakaria. Tetapi digelar pembaptis, Yohanes Pembaptis, si pembaptis, karena itulah perintah yang Roh Kudus telah berikan dan yang telah Bapa di surga amanatkan kepada dia untuk membaptis sebagai tanda pertobatan dan sebagai tanda lahiriah jasmani, bahwa bila dia menyelamkan orang di dalam air, baptizo ya, sepertinya air itu dilambangkan firman Tuhan yang mencuci bersih kehidupan badan dan rohani, dan bila dia keluar dari air setelah baptisan itu, dia menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama sudah ditenggelamkan, dikuburkan, sudah mati begitu. Jadi dia bertobat, mengubah hidupnya, cara pemikirannya, pertuturannya, karakternya menjadi manusia yang baru,
dan menjadi pengikut Elohim, Allah. Di mana Yohanes masih tergolong sebagai nabi di dalam Perjanjian Lama, maka Yohanes mengajar tentang hukum-hukum Allah, tentang hukum Taurat, Torah, dan kitab para nabi di Perjanjian Lama. Ya. Tapi setelah tiba masanya, ketika Tuhan Yesus berusia 33 tahun, bila sampai season of his time, when Christ to be manifested to the world, maka Yohanes Pembaptis inilah menjadi front line, ya, sebelum kedatangan Kristus. Dia yang telah membuka jalan, memberi kesaksian. Sebab ribuan orang datang kepada Yohanes, dibaptis, mau bertobat, mengajar tentang pentingnya mengikuti hukum-hukum Taurat dalam Perjanjian Lama. Jadi dan orang percaya kepada dia bahwa dia memang nabi. Dan banyak kali dia berkatakan bahwa sesudah aku akan datang seorang yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi dia ini yang dimaksudkan Kristus Yesus ini, bila dia datang, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dengan api, dengan Roh Kudus. Maksudnya, baptisan air itu hanyalah tanda, simbolik. Dan Roh Kudus juga satu daripada tanda simbolik. Roh Kudus adalah seperti air yang menyirami. Manifestasi Roh Kudus seperti api. Dan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan dikatakan dalam ayat 40 ini, kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, di tempat Yohanes Pembaptis dahulu. Maksudnya, disitulah juga tempat Yesus dibaptis oleh Yohanes. Jadi, Yesus kembali ke tempat yang sama. Dia tidak lupa. Sebab disitulah titik mula Tuhan Yesus diperkenalkan kepada bangsa Israel waktu itu. Dia datang ke tempat Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan sebelum Yohanes mati dibunuh, dan dia dibunuh setelah memperkenalkan Yesus, setelah membaptis. Ketika Yesus datang kepada Yohanes, para murid-murid Yohanes juga bersama-sama melihat kedatangan Yesus ini. Orang tidak tahu siapa. Jadi ketika Yohanes melihat Yesus, Roh Kudus memberikan dia wahyu, revelation. Sehingga dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes juga bersaksi, aku pun tidak mengenali dia pada mulanya. Tetapi dia yang mengutus aku, maksudnya Allah Bapa yang mengutus Yohanes, telah berkata, maksud dia telah mendengar suara Allah Bapa di surga berbicara kepada Yohanes Pembaptis bahwa apabila kamu melihat seseorang itu Roh Kudus turun ke atasnya, itulah dia yang diurapi itu. Itulah nubuatan Perjanjian Lama bahwa dia adalah domba itu yang dipersembahkan untuk membawa penebusan, penyelesaian akan semua dosa-dosa manusia. Dan dia adalah juru selamat. Itulah nama Yesus. Yesus dalam bahasa Greek, ya. Maksud dia Savior. Dalam bahasa Ibrani adalah Yoshua. Yoshua adalah God my Savior.
juru selamat dari dosa dan pembebasan daripada ikatan dosa manusia, di mana dosa ini sudah menjadi satu ciri-ciri DNA manusia sejak kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa. Dosa itu telah menguasai dan iblis menggunakan kesempatan itu untuk menakluki kehidupan manusia sehingga manusia terikat dengan hawa nafsu, dengan kedagingan, dengan egonya sendiri dan tidak mau cari Tuhan. Maka kedatangan Yesus itu membuka jalan dan pintu untuk mengenal siapa Allah, Bapa. Jadi bila Yesus diperkenalkan, Yohanes mengenal siapa dia, karena Allah Bapa telah berbicara bahwa bila Roh Kudus datang kepada seorang itu, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dialah anak domba Allah itu. Maka Yohanes membaptis Yesus, dan benar-benar ketika Yesus dibaptis di tempat ini, di Sungai Yordan, di tempat Yohanes membaptis ini, langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Nah, harus Anda tahu, Yesus dilahirkan oleh kuasa Roh Kudus. Malaikat Gabriel berbicara kepada Maria bahwa kuasa Maha Tinggi dan Roh Kudus akan menaungi engkau, sehingga apa yang lahir daripadamu itu adalah yang kudus. Roh Kudus sudah pun memenuhi kehidupan Yesus sejak kecil. Tetapi untuk pelayanan umum, public ministry, Yesus perlu dibaptis sekali lagi. Bukan hanya dengan air, tetapi dengan Roh itu. Bapa sendiri untuk melengkapi dia dengan kuasa dunamis dan eksosia. Supaya Yesus itu bukan hanya dipenuhi, membesar, dilahirkan dengan kuasa Roh Kudus, tapi dia juga dilengkapi semacam equipment. Ya. Bila Roh Kudus turun ke atas Yesus, seperti Allah itu memberikannya pakaian, equipment, peralatan untuk melakukan pekerjaan dia di dunia sebagai juru selamat, juru sembuh, sebagai pengajar, sebagai rasul, sebagai imam besar, sebagai Mesias. Dia diurapi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, manifestasi. Sebab Roh Kudus itu kan adalah Ruach HaKodesh, roh yang kudus. Maksudnya roh itu tidak kelihatan. Jadi ada satu manifestasi. Dan dalam hal Yesus itu, manifestasi Roh Kudus itu kelihatan seperti burung merpati. Tapi Roh Kudus itu bukan burung merpati, yaitu dia nampak, kelihatan, form of a dove. Dan pada hari Pentakosta, di Kisah Rasul-Rasul bab yang kedua, kita juga melihat Roh Kudus turun, tapi dalam lidah-lidah api, dalam manifestasi api itu. Nah, itu semua adalah lambang manifestasi yang kelihatan, literal. Sebab roh itu tidak kelihatan, jadi dia harus memperlihatkan dalam bentuk literal. Seperti burung merpati, seperti api, dan kadang minyak urapan itu lambang Roh Kudus, ya. Air misalnya, itu lambang Roh Kudus juga yang melegakan kehidupan kita. Urapan minyak itu yang mengurapi hidup kita sebagai meterai, sebagai melindungi kita, ya. Api itu yang membakar roh kita untuk berkobar-kobar senantiasa bila kita sejuk. Dan air itu bukan hanya lambang firman Tuhan yang mencuci pemikiran kita, tapi air itu adalah sesuatu yang membersihkan kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang menguduskan hidup kita. So, itu lambang-lambang daripada Roh Kudus. So, Yesus tidak lupa di mana asalnya. Ketika dia kembali ke Sungai Yordan di tempat Yohanes pernah membaptis, disitulah Yesus dibaptis. Dia mengingati, dia datang ke situ, dan dia tinggal di situ. Bahkan di dalam kitab lain dikatakan Yesus
melalui murid-murid yang dipilihnya, karena murid-murid yang mengikuti Yesus seperti Yohanes, ya, Yakobus ini dulunya ex-follower, pengikut Yohanes Pembaptis. Tapi setelah Yohanes memperkenalkan Yesus, pengikut Yohanes Pembaptis itu tinggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Jadi setelah Yohanes mati, Yesus masih mengamalkan baptisan, tapi bukan Yesus yang membaptis. Murid-muridnya yang membaptis. 12 rasul yang dipilih itu membaptis sebagai tanda pertobatan. Dan Yesus telah ambil itu sebagai satu daripada amanat di dalam perjanjian baru. Dalam Matius 28 dia berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk dan baptislah mereka. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah kepada mereka semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi, Yesus telah mengambil wahyu yang Yohanes Pembaptis terima untuk membaptis itu menjadi sebagian daripada perjanjian baru dan sebagian daripada tradisi, bahkan sebagian daripada amanat bahwa bila Anda mau menjadi pengikut Kristus, menjadi seorang Kristen, kan Roh Kudus itu tidak dapat dilihat memasuki hidup kita dan memenuhi hidup kita. Orang tidak dapat melihat Roh Kudus dalam diri kita. Jadi, satu cara untuk membuktikan bahwa Anda manusia yang lama itu telah mati di dalam dosa dan Anda hidup kembali adalah dan menjadi meterai bahwa Anda pengikut Kristus, maka Anda dibaptis dengan air. Ya. Nah, saya Bishop tidak mau masuk argumentasi. Ada gereja, ada denominasi yang bahkan waktu baik dipercik dengan air. Dipercik, ya. Ada gereja begitu. Ada berapa gereja begitu. Saya tidak mau argumentasi tentang itu, tetapi menurut iman, my faith, dan pengetahuan Bishop adalah arti baptisan itu daripada bahasa kuno, baptizo, ya. Baptisan itu, baptizo maksudnya ditenggelamkan sepenuhnya dalam air. Jadi kalau Anda mau masuk agama Kristen begitu, itu satu kemestian bahwa Anda telah menjadi seorang Kristen dengan dibaptis dengan air. Tapi ditenggelamkan, diselamkan, baptizo, itu maksudnya, diselamkan, tenggelam di dalam air. Jadi kalau percik itu bukan mengurangi nilai, ya, value, the value of the meaning of baptism. Nilai itu dipercik, is no more baptism, itu bagi Bishop lah. Kalau Anda kurang pendalaman bahasa Greek tentang arti baptism, baptizo itu, maka Anda mau meringankan tugas, Anda percik-percik. Nah, bolehkah kita membaptis bayi? Well, sebagai tanda boleh diselamkan. Kalau Anda mau, tetapi bagi Bishop adalah baik jikalau anak itu sudah membesar sedikit, mengetahui salah dan benar, dan Anda katakan, mari kita terima Yesus, bertobat, gitu kan? Sebab ini adalah tanda pertobatan. Anda membuktikan bahwa hidup Anda bertobat. Jadi baik mana paham apa-apa kan? Jadi bagi saya lebih, I'm more favorable to those children who understand that they need to repent. Sebab baptisan adalah lambang Anda menyadari dosa dan bertobat. Kalau bayi itu tidak menyadari, dia katakan dosa asal. I don't think a baby have a dosa asal apa. Bayi itu ada dosa asal. Dia tidak kenal dosa. Tapi DNA-nya itu, karakternya itu dipengaruhi bila dia membesar karena dagingnya itu. Kedagingan yang tidak ada Roh Kudus itu yang membuat dia memang senang jatuh dalam pencobaan bila dia membesar.
pengaruh ibu bapak misalnya. Jadi, saya tidak akan mendalamkan hal ini karena saya hanya ingin mengungkap kepada Anda, Yesus pergi ke seberang Yordan, tempat Yohanes Pembaptis lalu dia tinggal di situ. Dan ayat 41 dikatakan, banyak orang datang kepadanya dan berkata, banyak orang, kita tidak tahu berapa ramai, ratusan kah atau macam mana. Tapi banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini, yaitu Yesus, adalah benar. Orang teringat kembali kata-kata Yohanes ketika membaptis Yesus, bahwa dialah itu. Ketika ditantang oleh para ahli Taurat dan Saduki, apakah Anda Elia? Yohanes katakan bukan, sebab dia di dalam urapan, di dalam in the anointing of Elijah the prophet, tetapi dia bukanlah Elijah yang perjanjian lama itu. Tapi Yesus berkata dialah Elia yang datang. Maksudnya dia datang di dalam kuasa kenabian Elia. Itu maksudnya. Tapi namanya Yohanes. Cara Yohanes berpakaian, dari kulit binatang, dia makan belalang, madu hutan. Yohanes ini seorang Nazir, Nazirite. Maksudnya dia tidak sembarangan makan makanan tertentu, dia hanya makan, dikatakan dia tinggal di padang gurun. Yohanes Pembaptis juga makan belalang dan madu hutan, dan pakaiannya macam kulit unta. Dia tidak berpakaian jubah biasa yang dipakai waktu itu. Sehingga dia ini mengasingkan diri. Seorang Nazir. Ya. Macam Yesus juga seorang Nazir. Ya. Nazirite dalam perjanjian lama lah. Nazirite adalah orang yang walaupun dia seharusnya hidup normal, tapi dia asingkan dirinya untuk Tuhan. Dengan pakaian tertentu. Kalau Nazirite itu harus biarkan rambut itu panjang dan juga jenggot itu, ya, beard. Nah, itu orang tahu. Jadi kalau Anda melihat banyak ikon itu bahwa rambutnya panjang dan kenapa dia harus simpan beard, ya, janggut begitu. Karena itulah ciri-ciri seorang hidup sebagai seorang yang 100% mempersembahkan diri kepada Tuhan. Seorang Nazir dalam perjanjian lama begitu. Seorang Nazir. Dia harus biarkan rambutnya panjang. Nah, Yohanes juga begitu. Nah, kalau Anda hidup dalam zaman modern ini, rambut pendek dan sebagainya, karena itu culture kita di sini. Orang katakan, kenapa kamu tidak macam Yesus, ya? Panjang rambut, biarkan jenggot panjang. Well, itu culture mereka waktu itu bukan menjadi satu yang berbeza. Sebab di tanah Arab, di zaman Yesus itu banyak juga orang seperti itu. Begitulah, imam-imam itu harus begitu juga. Cara dia berpakaiannya, cara dia badannya, rambut panjang. Dan kebiasaannya imam-imam waktu itu yang melayani di bait suci pun harus berjambang. Ya, rambut panjang begitu. Nah, itulah ciri-ciri seorang imam yang Nazir. Bagi saya imam-imam besar ini, imam-imam melayani bait suci sinagog itu tergolong dalam golongan Nazirite ini. Kumpulan khas yang khusus, ya, Nazirite, ya, Nazir, untuk melayani Tuhan saja sepenuh masa. Terutamanya imam-imam dari keturunan Lewi, ya. Tapi Yesus juga imam besar, tapi bukan dalam keturunan Lewi. Dia adalah keturunan yang dipanggil Melkisedek. Ya. Priesthood of Melkisedek yang tidak pernah mati. Imam besar tidak pernah mati. Yaitu Yesus hidup selama-lamanya. Hanya 3 hari berada di alam maut, tapi sampai hari ini dia hidup di surga. So, dia datang dan walaupun Yohanes tidak melakukan tanda-tanda mujizat, sebab waktu Yesus itu dia sudah mulai pelayanan umumnya, dia melakukan
tanda-tanda mujizat. Mengubah air menjadi anggur, begitu nah. Dengan 5 roti, 2 ikan, dia boleh multiply ya, melipat kali gandakan untuk mengenyangkan 5.000 orang. Itu mujizat, itu tanda-tanda. Tapi dari kesaksian orang ini, Yohanes ini dikatakan tidak pernah buat satu tanda pun. Ya. Dibandingkan dengan Nabi Elia kalau Anda baca Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja begitu kan, Nabi Elia banyak mujizat-mujizat, tanda-tanda, ya. Tetapi walaupun Yohanes itu digelar sebagai Elia yang datang, tapi dia dikatakan di sini menurut keterangan ini dia tidak pernah membuat satu tanda pun. Kenapa? Karena tugas Nabi Yohanes ini bukan untuk memperlihatkan tanda-tanda. Dia telah diurapi khusus untuk membawa mandat kesaksian tentang Yesus dan mencoba orang bertobat. Kalau Anda mau Yesus datang ke kehidupan kita, Anda harus bertobat. Bila saya kenang Yohanes Pembaptis itu, dia sebagai nabi yang membawa perkataan bertobat. Bertobat. Sebelum Yesus datang. Bertobat. Dia mendahului Yesus. Dan message yang paling besar sekali bukanlah tanda-tanda, tetapi repent for the kingdom of God is at hand. Dan ini dibawa oleh Yesus juga dalam pelayanannya. Dia katakan, repent for the kingdom of God is at hand. Bertobatlah kamu. Percayalah kepada Dia sebagai juru selamat. Dan Anda akan menerima hidup yang kekal. Berarti dia memberitakan firman Tuhan. Yohanes adalah seorang yang hidup dalam firman Tuhan dan memberitakan apa yang dia dengar dari Bapa di surga. Dan Bapa di surga melalui Roh Kudus berbicara kepada Nabi Yohanes ini tentang hukum-hukum, tentang firman Allah. Jadi, ada hamba Tuhan yang diurapi dengan pengajaran firman Tuhan. Walaupun Anda tidak melihat mujizat-mujizat dalam hidupnya, dia tidak dapat menyembuhkan orang dalam nama Yesus, ya. Tetapi Anda melihat kekuatannya itu dia memang diberikan karunia khusus untuk menyampaikan firman Tuhan, mengajar firman Tuhan, membentuk Anda. Itu satu jabatan yang dipanggil teacher. Kan dalam Efesus pasal 4:11 dikatakan ada 5 jabatan yang Yesus berikan. Seorang rasul itu memang ada tanda-tanda mujizat. Dan nabi juga tanda-tanda dan mujizat. Dan penginjil, evangelis itu tanda-tanda dan mujizat juga. Dan kita ada gembala. Gembala itu juga biasanya disertai tanda-tanda dan mujizat. Pengajar itu saya kurang pasti. Tapi pengajar itu, rabi, itu adalah mengajar firman Tuhan. Apakah inilah jabatan yang telah diterima oleh Yohanes? Dia hanya mengajar firman Tuhan. Ya. Sebab mengajar itu mendidik orang untuk dewasa. Yesus memiliki semua jabatan ini, 5 jabatan. Yesus rasul, Yesus juga nabi, Yesus juga pengajar, Yesus penginjil. Ya. Dan dia juga mengajar dan dia juga nabi. Dia juga imam besar. Dia juga raja yang diurapi. Dan dalam zaman Yesus dia membawa kerajaan rohani, kerajaan Allah. Tapi akan tiba masanya melalui nubuatan dalam kitab Perjanjian Baru ini, kitab Wahyu, Yesus akan datang kedua kali secara fisikal dan memerintah dan menjadikan Yerusalem itu sebagai ibu kotanya dan memerintah secara fisikal selama 1.000 tahun. Itu ada dalam kitab Wahyu. Masa datang, bukan zaman sekarang. Tapi di zaman Yesus 2000 tahun yang dulu, dia datang membawa pemerintahan rohani itu. Dia memperkenalkan itu. Siapa dia sebagai anak Allah, sebagai Mesias. Dan Yohanes memberitahu bahwa dialah firman yang menjelma menjadi manusia. Sebab Yohanes 1 ayat 1 dikatakan kan pada mulanya adalah logos, firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak Allah. Berarti kita tahu Yesus itu adalah firman yang telah dituliskan dari perjanjian lama lagi. Sudah dituliskan kedatangan kitab Yehezkel, Yeremia, Yesaya telah menubuatkan. Bahkan Moses telah menubuatkan seorang nabi besar seperti saya akan bangkit nanti. Dia akan memberitakan lebih dalam. Dan Yohanes berkata, dia ini datang dari Bapa. Dan Yesus mengakui dia lahir datang dari Bapa, turun ke dunia. Jadi dia yang sebelumnya bersama-sama dengan Bapa di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7. Kalau tidak salah, mereka tiga ini adalah satu, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Firman itu adalah anak Allah itu mengambil rupa manusia. Orang bertanya pada saya, macam mana Allah boleh jadi manusia? Tiada yang mustahil. Allah yang menciptakan manusia, takkan Allah tidak boleh menjadi manusia yang seperti dia dengan tujuannya. Jadi Allah menjelma menjadi manusia dalam Yesus. Apa salahnya? Sebab dia tahu, dia mau hidup seperti manusia biasa. Dan dia menang, dia tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat dosa. Dia satu-satunya nabi, rasul, ya, imam, rabi, yang tidak pernah berbuat dosa. Sebab benih itu, dia adalah firman yang dinubuatkan selama ini. Kita lihat bahwa Roh Kudus di dalamnya, Bapa di dalam hidupnya, dan dia di dalam Bapa, ya, dia adalah image, gambar Allah Bapa yang tidak kelihatan. Jadi dikatakan meski orang percaya ya, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun ayat 41, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Apa yang dikatakan Yohanes? Itulah sebentar tadi saya jelaskan. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Percaya maksudnya setiap perkataan Yesus pun dia terima, dia akui. Setiap tindakan Yesus mereka terima dan akui. Karakter Yesus mereka terima keberadaannya, identitasnya, the identity of Jesus. Mereka tidak menolak, mereka tidak meragui, tapi mereka terima. Kenapa? Sebab kesaksian Yohanes ini penuh dengan firman. Firman bahwa aku telah melihat, ya dia lihat Roh Kudus turun, dialah ini, dialah yang menghapus dosa dunia, dialah domba Allah yang dilambangkan dalam perjanjian lama. Sewaktu Moses membawa 1 juta orang Yahudi, orang Israel dari perhambaan Mesir, itulah yang terakhir adalah Allah memerintahkan Musa untuk mempersembahkan seekor anak domba, ya, dimakan, dipanggil Paskah, dan darah itu diletak di pintu-pintu rumah, sehingga malaikat maut bila masuk ke kerajaan Mesir itu membunuh semua laki-laki, termasuk putra dari Raja Firaun. Tetapi bila malaikat Tuhan itu melihat darah di dalam pintu, darah anak domba itu yang telah dioles, maka tiada kematian, dilalui saja. Darah itulah yang maksudnya protect, yang melindungi keluarga dan anak di dalam itu, anak laki-laki daripada mengalami kematian oleh darah. Jadi bila mana darah itu, Yohanes tahu ini, dia katakan dialah ini anak domba itu yang menghapus dosa dunia. Darah itulah, darah Yesus menyucikan kita. Dalam 1 Yohanes bab 1 ayat 7, 8, 9 dikatakan, kalau kita mengaku dosa kita, dia setia dan adil sehingga mengampuni dosa kita dan menghapus dosa kita
menghapus dari segala ketidakbenaran. Tapi dalam ayat 7 dikatakan, jikalau kita bersekutu dengan Allah, persekutuan dengan Allah, maka darah Yesus, darah anak Allah itu akan membersihkan, menyucikan, menutupi dosa dan kesalahan kita dan mengampuni kita sehingga kita di hadapan Allah itu seperti kain putih. Meskipun merah kain kesuma menjadi putih seperti salju, kata Mazmur. Berarti di hadapan Allah itu karena ada darah Yesus di dalam pintu hati kita, Allah melihat tiada dosa. Anda seorang yang benar karena kebenaran Yesus. Anda seorang yang tidak pernah berdosa karena dosa itu sudah dipikul oleh Yesus di kayu salib. Sehingga Anda di hadapan Allah itu adalah seorang anak Allah yang suci. Bishop, saya banyak berbuat dosa. Dalam hidup saya 10 tahun, 20 tahun, saya banyak kesalahan. Bahkan tersebar di seluruh laman sosial. Ya, tapi bila Anda mengaku dosa itu, bertobat, tidak mengulangi lagi, mohon darah Yesus mengampuni, di pandangan Allah, bukan pandangan manusia ya, di pandangan Allah itu, dia melihat darah Yesus di dalam pintu hati Anda, dan Anda bersih. Tidak ada cacat, tidak ada dosa. Sebab Yesus telah menggantikan kehidupan kotor Anda itu dengan jubah kekudusan Yesus. Itulah dipanggil grace, kasih karunia. Saya dapat hidup benar, saya menjadi orang yang bersih karena Yesus yang benar dalam hidup saya. Dia memakaikan jubah. Yesus Kristus itu menjadi jubah, Bishop. Bukan karena saya tidak pernah berbuat dosa. Tidak orang yang sempurna. Tidak ada seorang pun tidak pernah berbuat dosa. Apakah dia nabi? Apakah dia ketua agama? Semua berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang benar. Itu Alkitab. Bishop pun juga. Tetapi kita belajar, kita membesar rohani dan meninggalkan sikap-sikap yang tidak benar itu. Kita bertobat, kita mengakui, mohon pengampunan Tuhan. Dan saya percaya sampai kita meninggal, ya, kita masih tetap menjalani usahakan untuk hidup benar. Menyempurnakan kehidupan dengan kekuatan Roh Kudus. Dan kita akan mampu, kita akan menang. Inilah tugas kita, menjadi serupa seperti Kristus. Yang hidupnya suci, hidupnya benar, hidupnya mengikuti hukum-hukum Allah dan pengajaran-pengajaran Kristus. Dan orang percaya kepada Yesus ini. Jadi kepada mereka yang berkata, Bishop, saya tumpang tangan tidak sembuh orang. Saya tidak boleh melakukan mujizat. Ada nih hamba Tuhan diurapi dengan tanda-tanda mujizat Allah. Bishop pernah melalui semua itu. Di zaman muda, karena Tuhan memanggil saya sebagai seorang penginjil. Saya menumpangkan tangan orang sakit kanker disembuhkan. Saya tumpang tangan orang yang tidak dapat melihat di negara Pakistan waktu saya pelayanan. Dia boleh melihat, dia boleh mendengar. Orang dirasuk setan, Bishop usir dalam nama Yesus. Dibebaskan. Wah, luar biasa, orang memang hebat Bishop. Evangelis ini. Tapi bagi saya, itu bukanlah kualiti seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ya. Ada hamba Tuhan yang tidak ada tanda-tanda mujizat seperti Yohanes. Tetapi firman yang diajarkan itu boleh mengubah hidup Anda. Yesus sudah katakan begitu. Manusia bukan hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu perkataan Yesus dari perjanjian lama. Untuk mengatakan bahwa yang mengubah kehidupan Anda itu bukan semata-mata mujizat, tetapi firman. Perkataan Allah. Hukum-hukum Taurat. Pengajaran-pengajaran daripada Kristus. Tetapi untuk membuktikan Yesus itu masih menyembuhkan sampai hari ini, kita diberi amanat untuk tumpang tangan orang sakit dan orang itu akan sembuh dalam nama Yesus. Dalam pelayanan hidup Bishop sewaktu muda, saya menumpang tangan orang yang sakit. Dia percaya Yesus. Tuhan melakukan mujizat. Bukan karena bilang tidak boleh
pergi ke dokter, itu satu cara Tuhan. Tuhan menggunakan tangan-tangan dokter dan medicine, ya, obat untuk menyembuhkan. Kecuali ilmu hitam atau dukun, itu kan bertentangan dengan firman Tuhan. Itu kuasa iblis. Tapi maksud saya, kita harus seimbangkan antara mujizat, supernatural power, dan ilmu medis, medical. Tuhan pakai semua ini. Ada orang yang memiliki iman untuk menyembuhkan. Ada orang yang memiliki iman percaya kepada kesembuhan itu, dia disembuhkan. Yang lumpuh berjalan. Bahkan ada yang mati, dibangkitkan. Di dalam nama Yesus. Bisa ada urapan itu. Banyak orang yang minta doa. Minta tumpang tangan. Bishop tumpang tangan. Dan dia disembuhkan dari penyakit kanker. Ada itu kesaksian bishop itu sampai hari ini. Bahkan dia jadi hamba Tuhan sudah. Jadi pastor sudah. Padahal berapa puluh tahun yang lalu terlantar di rumah sakit. Bishop pergi tumpang tangan. Cancer. Tapi dalam nama Yesus, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Dia sembuh. Dokter sudah tiada harapan. Cancer kan, stage ketiga, keempat. Tapi saya katakan Yesus menyembuhkan. Dan Yesus menyembuhkan. Kok karena iman? Tapi ada kalanya bisa hanya suka mengajar. Sebab saya tahu bahwa banyak orang yang disembuhkan, menerima karunia Roh Kudus, tapi kehidupannya tidak berubah. Kehidupannya masih lemah. Iman rohaninya itu lemah. Walaupun dia melihat sendiri mujizat Tuhan itu, sebab firman Tuhan itu, disitulah tugas pengajar. Firman Tuhan itu saja yang dapat mengubah Anda dengan Roh Kudus yang menyertai. Kalau orang diajar firman Tuhan tapi bukan oleh Roh Kudus tidak menyertai, dia salah memahami firman Tuhan, itu menjadi seorang yang ekstrim lagi itu. Jadi harus ada stability, ya. Roh Kudus memberikan kita hikmat, karunia pengetahuan untuk mengaplikasikan firman. Tapi kalau Anda diajar firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan untuk hidup benar, Anda tidak ada Roh Kudus, Anda tidak dapat melakukan firman. Tidak mampu melakukan perintah itu. Walaupun Anda mau, tapi tidak kekuatan. Paham enggak? Anda memerlukan bantuan Roh Kudus. Satu daripada atribusi Roh Kudus adalah menolong. Itulah Roh Kudus diberikan untuk menolong Anda memberi kekuatan untuk memampukan Anda melakukan perintah Tuhan. Sebab tanpa Roh Kudus, daging kita lemah. Ya, kita tahu salah, tapi kita lakukan juga. Karena tiada kekuatan melawan. Ada yang penagih dada, merokok, dia katakan, Pak, saya mau berhenti. Bishop, saya mau berhenti, tapi tiada kuat. Saya sudah ketagihan ini, dia bilang. Ketagihan seks, ketagihan dada, ketagihan mabuk, minum alkohol. Saya tahu salah, kalau saya mabuk, saya jadi orang gila. Tapi tiada kekuatan saya, Bishop. Saya tahu perintah Tuhan, dia tahu. Itulah dikatakan memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus berikan sekuatan. Setiap hari bisa berdoa. Roh Kudus, saya tidak mampu melawan dosa, menguasai dosa, kontrol diri. Ya. Saya percaya bila Anda berseru kepada Yesus dan mohon Roh Kudus membantu, Anda akan berhenti merokok, berhenti minum alkohol, berhenti bercakap kotor. So, Roh Kudus memberikan Anda kemampuan menegur untuk mengatakan no, tidak terhadap karakter ini. Ya. Dan selama sebab bulan Juni yang lalu, saya sudah bicara pada bulan Juli 2025, Bishop merayakan hari jadi ke-60. Jadi Bishop tahun ini berusia 60. Dalam hidup Bishop dari kecil, saya tidak pernah merokok. Saya tidak pernah minum alkohol. Karena saya percaya itulah conviction saya. Dari usia saya 3 tahun, 4 tahun, ada sudah suara berbicara pada saya bahwa jangan. Berarti Tuhan sudah memilih saya, sudah mengasingkan Bishop untuk tugas ini. Jadi dari kecil Bishop tidak pernah merokok, tidak pernah minum, tidak pernah terlibat dalam benda-benda.
Tapi lain tuh ada juga lah. Bishop terpengaruh teman-teman gitu kan, waktu muda. Tapi sampai hari ini saya tidak minum alkohol sampai mabuk. Kalau setakat minum untuk memanaskan badan, wine itu untuk kesehatan, macam tiada nafsu makan, ya saya minum sedikit untuk penghadaman saya, itu bukan untuk sampai mabuk. You know, merokok, so itu bagi saya boleh menghancurkan diri saya. Saya mau hidup saya bersih, rohani, jiwa rohani, kudus, ya. Dan itu karena Roh Kudus menolong saya, tinggal dalam diri saya, menyadarkan saya. So, maksud Bishop begini, meskipun Anda seorang pelajar Alkitab, membaca Alkitab, Anda tahu itu commandment dan sebagainya, tapi Anda tidak akan mendengar suara Allah kalau tiada Roh Kudus. Anda tidak akan memiliki kekuatan melawan nafsu, daging, dan godaan tanpa Roh Kudus dalam diri kita. Jadi itu sebabnya dikatakan, Yohanes katakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang datang ini akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berkata, tunggu di Yerusalem, engkau akan dilengkapi itu. Kamu akan menerima kuasa dalam Kisah Rasul pasal 1:8. Kan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa itu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu daripada dia. Untuk menguasai daging, kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan mujizat. Banyak maksud dia kuasa. Kamu akan kalau Roh Kudus, pemilik kuasa itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau Anda menerima Roh Kudus, Anda akan melihat kuasa ini. Tapi kalau Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita, Anda tidak melihat kuasa ini. Anda tidak dapat mampu mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Sebab itu semua adalah karunia-karunia Roh Kudus, ya. Karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia iman, karunia berkata-kata menubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Itu semua manifestasi dari Roh Kudus. Dan Anda tidak dapat melakukan tanda-tanda ini tanpa Roh Kudus. Itulah bagian anak-anak Allah. Menerima Roh Kudus. Tapi itu bukan emphasis pengajaran sewaktu zaman Yohanes. Dia katakan, saya tidak mampu membaptis dengan Roh Kudus. Aku diutus untuk membaptis dengan air. Itu saja. Sebagai pertobatan. Tapi Yesus yang akan memberikan Roh Kudus dari Bapa. Dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Aku hanya tugas saya ini, mempersiapkan jalan. So, bagus juga. Saya melihat kadang-kadang memperingatkan saya kembali ke tempat saya di mana, asal Bishop. Macam Yesus kembali ke Yerusalem, kan? Yesus kembali ke Yordan, sungai Yordan, tempat Yesus membaptis. Sometimes kita berpikir bagaimana mujizatnya Tuhan sampai hari ini. So, ini sedikit pengajaran Bishop, dan seterusnya nanti kita akan sampai ke Yohanes bab ke-11, ya. Itu adalah pengakhiran daripada kisah Yohanes, kisah Yesus dalam Injil Yohanes, dan modul seterusnya Bishop akan mulai mengajar tentang bab yang ke-10, ya, modul seterusnya. So, Tuhan berkati apa yang Anda dengar, sira dengarkan berkali-kali, ya. Tidak pernah Bishop katakan tolong share lah, ya, share kepada teman-teman video ini, sebab ini supaya Anda dapat, orang lain pun dapat diberkati, dan subscribe dalam YouTube channel Bishop. Dan kalau Anda mau menjadi seorang pelajar yang mau sijil daripada Institut Roh Kudus, daripada Sekolah Teologi Online Bishop, Anda boleh mendaftar, ya. Tapi Anda boleh mendengar pengajaran ini, tapi Anda tidak akan menerima sijil penghargaan kalau Anda belum mendaftar sebagai anak murid, ya, sebagai pelajar dalam Holy Spirit Institute College. So, Tuhan memberkati.